Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratil mukhtaramin yang saya hormati, saya muliakan para masyayikh, para alim, para kiai, wabil khusus dzurriyyah sahibul khal Kiai Haji Ahmad bin Syuaib, dan juga yang saya hormati, saya muliakan al-aulad almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, dan semua kiai alim yang hadir, yang saya tidak bisa menyebut satu persatu, juga segenap hadirin hadirat, baik yang hadir secara langsung ada di tempat yang penuh berkah ini, atau yang mengikuti acara secara virtual atau streaming. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, siang atau sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kita, walaupun dalam keadaan yang serba terbatas, untuk bisa tetap hadir ada dalam satu majelis yang kita yakin insya Allah penuh rahmat, penuh berkah. Di dalam kitab Al-Qirtas dinukil di situ daripada pengarang kitab A'malut Tarikh, disebutkan anna man kataba tarikh waliyyillahi ta'ala kana ma'ahu fil jannah. Barang siapa yang menulis, mencatat biografi seorang walinya Allah, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama dengan wali tersebut ada di surganya Allah. Wa man tala'a ismahu fit tarikh hubban lahu ka'annama zarahu. Dan barang siapa yang membaca, mempelajari sejarah biografi daripada seorang wali dengan didasari, dilandasi cinta kepada wali tersebut, maka seakan-akan dia telah menziarahi wali tersebut. Wa man zara waliyan ghufira dhunubuh ma lam yu'dhihi wa yu'dhi musliman fi tariqih. Barang siapa yang berziarah ke walinya Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah selama dia tidak mengganggu wali tersebut
dan mengganggu orang muslim di dalam perjalanannya berziarah tersebut. Mudah-mudahan berkah kita ziarah ke makam para aulia, para masyayikh, dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedatangan kita berziarah ke makam wali atau hadirnya kita dalam peringatan haul seorang wali itu karena dasar cinta kita kepada wali tersebut. Al-Habib Umar bin Saggaf As-Saggaf, beliau mengatakan, mahabbatus salihin minnatun minallah la yu'tiha li ay ahad. Cinta kepada orang soleh, cinta kepada seorang wali itu anugerah yang diberikan oleh Allah dan tidak diberikan kepada sembarang orang. Tidak semua orang itu bisa cinta kepada para wali. Cinta kepada para wali itu anugerah, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah berikan di dalam hati kita itu mahabbatus sholihin, cinta kepada orang-orang soleh, di situ juga sudah merupakan dalil petunjuk bahwa memang Allah menginginkan kita itu untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, man la tagarrab bi ahlil ma'rifah ma garab wal gurub aduh bagha minannal adab. Barang siapa yang tidak dekat dengan orang-orang ahlil ma'rifah, para masyayikh, para wali, maka dia enggak mungkin akan dekat dengan Allah. Man la tagarrab bi ahlil ma'rifah ma garab. Orang yang enggak dekat dengan orang-orang yang ahlil ma'rifah, para walinya Allah, enggak mungkin dia itu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kesempatan belajar dengan para masyayikh, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan orang-orang yang soleh. Tapi juga sekali lagi, jangan cuman kita merasa bangga, senang, dan membangga-banggakan guru kita tersebut, tapi kita juga harus berusaha meningkatkan lagi bagaimana guru-guru kita tersebut bisa juga bangga dengan kita. Bukan cuman bangga dengan oh guru saya si fulan, guru saya fulan. Memang itu istimewa. Tapi lebih istimewa lagi kalau guru tersebut itu juga membanggakan kepada kita. Nah, bagaimana diceritakan Al-Habib Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau sangat membanggakan muridnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur ratib. Al-Habib Umar juga sangat membanggakan muridnya Al-Habib Abdullah bin Alwil Haddad sahibur ratib. Begitu juga Al-Habib Abdullah membanggakan muridnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Hakadha. Seperti itu. Jadi bukan cuman sekedar kita bangga guru saya fulan, guru saya ulama ini, guru ini, tapi kita juga berusaha bagaimana guru-guru kita itu juga bangga dengan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat dengan orang-orang yang saleh, kita dekat dengan para masyayikh, sebagaimana saya sebutkan tadi, itu adalah karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan satu kenikmatan kita hidup di atas dunia. Allah takdir kita untuk duduk dengan orang-orang yang soleh. Tapi perlu kita ingat bahwa duduk dengan orang-orang yang soleh, duduk dengan para masyayikh, dengan para guru, itu sangat dibutuhkan yang namanya adab al-akhlak. Bukan cuman kita sekedar duduk, bukan kita sekedar bertemu, bukan kita cuman sekedar belajar, tapi adab akhlak itu lebih penting daripada semuanya. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi beliau mengatakan, inna husnadhan minat talib at-thaman lil madad. Sesungguhnya husnudzon, prasangka baik seorang murid kepada gurunya, itu adalah upah thaman daripada madad, karunia yang akan diberikan. Faman aktsara dhannan kana aktsara madadan. Barang siapa yang semakin banyak prasangka baiknya, maka akan semakin banyak anugerah madad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia dengan perantara guru atau syekh tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya husnudzan kepada para guru kita, husnudzan kepada para masyayikh kita, husnudzan kepada para walinya Allah, dan husnudzan kepada segenap daripada kaum muslimin. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berziarah ke makam seorang wali, makam para leluhur, para masyayikh, atau kita menghadiri khaul seorang wali, khaul seorang salihin, khaul seorang masyayikh, seorang guru, tentu akan banyak sekali ibrah, tentu akan banyak sekali pelajaran. Sebagaimana tadi sudah panjang lebar juga diterangkan,
tentang kemuliaan daripada berziarah, tujuan ziarah, kemuliaan ziarah. Di antaranya juga hikmah pelajaran. Mereka-mereka ini, para masyayikh yang sekarang ada di hadapan kita, mereka yang sudah wafat, mereka yang sudah meninggal dunia, mereka dulu juga pernah hidup di atas dunia sama seperti kita sekarang. Mereka dulu diberikan oleh Allah kesempatan hidup ada di atas dunia, sama seperti kita sekarang ini diberikan kesempatan hidup oleh Allah hidup di atas dunia. Maka kita renungkan, bagaimana mereka-mereka ini kok bisa menjadi orang yang berhasil? Bagaimana mereka-mereka ini kok bisa menjadi orang-orang yang sukses? Waktu yang diberikan oleh Allah mereka gunakan sebaik mungkin sehingga mereka sukses, mereka berhasil, dan itu enggak diragukan lagi. Buktinya kita juga datang ke sini kok, ngalap berkah, cari berkah. Kalau mereka ini bukan orang-orang yang soleh, kita enggak mungkin datang ke sini. Ini bukti kita datang bahwa mereka ini orang-orang yang soleh. Bukan mereka yang mengundang kepada, cuman panitia saja yang mengundang, karena memang Allah yang mengundang dalam hati kita untuk kita dekat dengan orang-orang soleh ini. Kenapa mereka bisa berhasil? Kenapa mereka bisa sukses? Ini satu pelajaran. Ketahuilah, tidak ada kemuliaan yang melebihi daripada kemuliaan ilmu. La syaraf fauqa syarafil ilm. Tidak ada kemuliaan yang melebihi daripada kemuliaan ilmu. Berkat ilmunya mereka itulah sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dan kedudukan mulia mereka itu. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, beliau mengatakan, innallaha zayyanas sama bi thalathati asya. Allah itu menghiasi langit dengan 3 perkara, dengan matahari, dengan bulan, dan juga dengan bintang. Wa innallaha zayyanal ard bi thalathati asya. Allah pun juga menghiasi bumi ini dengan 3 perkara. Bil matar, dengan turunnya air hujan, wabil ulama, dengan para ulama, wal imamil adil, dan juga dengan seorang pemimpin yang adil. Maka jika kita menginginkan untuk menjadi orang yang mulia, jika kita menginginkan menjadi orang yang sukses dan berhasil, ikutilah langkahnya mereka. Ikuti apa yang pernah dijalankan oleh mereka. Mereka menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu, untuk mengajarkan ilmu, untuk mengamalkan ilmu, dan akhirnya Allah berikan kedudukan yang mulia kepada mereka. Maka sekarang waktunya kita. Sekarang ini kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jika kita tidak bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, fal'iyadzubillah, maka kita akan menjadi orang yang rugi dan kita akan menjadi orang yang menyesal. Karena kesempatan ini tidak akan terulang. Waktu yang sudah lewat tidak mungkin akan ditarik, dikembalikan kepada kita. Mafat mat, yang telah lewat mati, hilang, selesai sudah. Ikuti langkah mereka ini. Apa yang mereka kerjakan ini kita ikuti. Insya Allah, sebagaimana Allah muliakan mereka, Allah pun akan memuliakan kita.
Sebagaimana Allah angkat derajat kedudukan mereka, Allah akan angkat derajat dan juga kedudukan kita. Al-Habib Ali Habsyi beliau mengatakan, wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Dan daripada hal yang menggembirakan hatiku adalah lazimnya kalian, tetapnya kalian di dalam jalan daripada ayahku, leluhurku, kakek-kakekku. Jalan mereka adalah ilmu ini loh, jalan mereka ini. Jadi kalau kita mau menggembirakan mereka ini, ikuti jalannya mereka. Gunakan waktu kita untuk belajar ilmu, ngajarkan ilmu, ngamalkan ilmu. Kelas. Insya Allah hidup kita itu akan berkah. Insya Allah hidup kita itu akan penuh dengan manfaat. Habib Ali juga mengingatkan, man la salak tariqa ahlih tahayyam wadha. Barang siapa yang tidak jalan kepada jalan leluhurnya, maka dia akan hilang dan akan tersesat. Faya furu'an nabi siru alal ittiba wahdaril ibtida. Ya, maka wahai furu'un nabi, keturunan nabi, muhibbun nabi, ikuti terus, jalanlah dengan mengikuti dan berhati-hati terhadap ibtida, jalan-jalan yang baru. Ini sudah jelas, Allah berikan muliaan kepada mereka berkatul ilim, berkahnya ilmu. Mereka ini dimuliakan oleh Allah bukan karena jabatannya, bukan karena pangkatnya, bukan karena hartanya, bukan karena dunianya, tapi Allah muliakan mereka karena ilmu dan juga amalnya. Maka jangan sampai kita tersesat mencari kemuliaan lewat jabatan, mencari kemuliaan lewat kedudukan, mencari kehormatan lewat harta, lewat dunia. Semuanya tersebut gak akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kemuliaan dan kehormatan yang hakiki. Bisa jadi mungkin dapat kemuliaan, kehormatan, tapi semu, sesaat, hanya di dunia fakat, hanya di dunia saja dia mendapatkan kemuliaan. Tapi kemuliaan hakiki fid dunya wal akhirah bil ilm wal amal, dengan ilmu dan juga dengan amal. Mudah-mudahan dengan berkah kita hadir di khalnya para masyayikh, para ulama, para aulia illah, Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan dalam hati kita semuanya untuk cinta kepada ilmu dan untuk mengajarkan ilmu serta mengamalkan ilmu, terutama di saat zaman yang seperti sekarang ini, zaman yang sudah semakin sangat tidak jelas ya, zaman yang sudah semakin sangat gak jelas sekarang. Apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikerjakan, wallahu a'lam, kita orang gak tahu, kita gak ngerti. Dan ini pun semuanya gak pernah terlintas dalam bayangan kita, pikiran kita. Pernah kita bayangkan akan ada hall model virtual streaming seperti begini? Gak pernah terbayang. Gak pernah terbayangkan dalam pikiran kita itu sampai orang gak bisa untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tapi hadal waqi, ini terjadi sekarang ini. Ini terjadi. Mulai kecil sampai sekarang kita selalu dalam sholat jamaah ya, selalu dikatakan sawu sufufakum, rapatkan bariskan, luruskan barisan soft. Zaman ini dok kita ono soft di jarak-jarak ini. Ini zaman yang serba gak jelas. Sampai imam apa sawu sufufakum gue bingung. Luruskan, rapatkan, kok nyalai aturan. Apa yang harus dilakukan dah? Ini kan satu menunjukkan satu hal yang gak jelas. Tapi kalau kepingin selamat, ikuti jalannya para leluhur. Selamat, gak usah bingung.
Mereka ini orang-orang berhasil, mereka ini orang-orang sukses. Masa kita nggak yakin gitu? Masa kita nggak yakin kalau mereka ini orang-orang berhasil, orang-orang sukses? Kita sangat yakin mereka ini orang-orang berhasil, mereka ini orang-orang yang sukses. Maka ikuti langkah mereka, ya. Setapak demi setapak kita ikuti, berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah keberkahan itu juga akan turun kepada kita. Bimbingan itu akan juga turun kepada kita. Mereka para masyayikh ini gak lepas, gak pernah hilang. Jangan dipikir mereka para masyayikh mereka sudah wafat, mereka kemudian sudah hilang, mereka sudah meninggalkan kita. Lah, justru mereka sudah meninggal ini, pertolongan mereka itu lebih banyak, pertolongan mereka itu lebih besar dibanding ketika mereka masih hidup. Kalau mereka masih hidup dulu, mereka masih punya kewajiban, tanggung jawab sholat, tanggung jawab puasa, ibadah macam-macam mereka yang melakukan. Tapi ketika mereka sudah wafat, mereka sudah ada kewajiban semuanya tersebut, sehingga kesempatan untuk membantu nolong kita itu lebih besar. Pegangan dengan mereka, dekat dengan mereka, insya Allah selamat. Khususnya untuk anak-anak kita ini, ya, untuk anak-anak kita, jangan pernah lupa, terus kita doakan, minta mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada anak-anak kita itu jadi anak-anak yang soleh-soleh, bisa menyenangkan, bisa membanggakan, menggembirakan hati kita di dunia wal akhirah. Di zaman yang penuh dengan fitnah sekarang ini, Pak, Masya Allah, ya, kalau dalam pesantren insya Allah aman. Ya, kita berusaha menghindarkan anak-anak kita dari HP, tapi saiki kudu sekolah nggawa HP. Gimana enggak, gak duwe dipaksa kudu tuku. Apakah kita mau ngontrol terus? Yo ndak. Yo kok ngerjakno, yo kok nek lupa. Lewatan orang tuanya sedikit, yo dulinan, yo delok YouTube segala macam, fitnah. Mau kita apakan? Lakin alhamdulillah kita punya Allah. Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah yang jaga anak-anak kita, mudah-mudahan Allah yang jaga keturunan kita, mudah-mudahan Islam, iman, akidah mereka terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada dari mereka yang keluar daripada thariqah, jalan akidah daripada para leluhur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Ada kesalahan kurang lebihnya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira wa jazakumullah khairan kagem Al-Karim Al-Habib Alwi bin Ahmad ingkang sampun kersa paring wejangan-wejangan ingkang sangat berharga. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged nampi bahkan saged mengamalkan sehingga kita bisa merubah sikap dari hal yang negatif ke positif. Semakin hari semakin baik. Saya dinten saya dan pada akhirnya binjang katibal Allah husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah acara sampun kalembah kami saya kanton acara terakhir penutup ingkang pun isi doa wonten hal nika kasuwun sanget dumateng panjenenganipun Al-Karim Rombongan Haji Muhammad Najih Maimun kersa paring doa. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rasulullah Sayyidina Muhammad. Sedherengipun doa kula kepengin sekedhik nerjemah wau dawuhipun Habib Alwi sing bahasa Indonesia nggih menika
Kalau kita yakin mereka mbak-mbak kita atau masyayikh kita ini orang sukses, orang berhasil, maka kenapa kita enggak mengikuti jalan mereka? Kalau basa Jawa akan mawon menawi kita sampun ngertos pilih mbah-mbah masyayikh kita ingkang sumari wonten ngriki utawi teng Setumbun utawi teng Simpek utawi teng pundi nggih, Mbah Rozak, Mbah Lanah tah napa panlidur-liduripun dan Mbah Abdul Muhid Jeladri saterusipun menika tiang-tiang ingkang ahli sunnah wal jamaah ingkang selamat firqah najiyah ugi nggadah keramat-keramat saged madegipun pondok sarang sang Madrasah Ghazaliyah. Monggo kita sing mantep nderekaken mereka napa nderek ngiyup istilahnya nderek ngamping nderek napa nggih nderek ngalah berkah keramat-keramatipun ugi tarekahipun. Kados niki sing ngajeng kula Mbah Jalil niki nggih sampun kathah wejangan-wejanganipun dumateng ponakan-ponanipun lan dhateng kita insyaallah supaya apa ngopeni ngaji, ngopeni masyarakat, ngopeni tangga, ngopeni dulur, ngopeni pondok, mboten usah ngopeni urusan napa politik ta negara ta napa ora kuat. Zaman pun kados kau didhawaken Bib Alwi kathah mungkar-mungkaripun, kathah fitnah-fitnahipun. Pokoke angger kita teng lebet pondok, teng masjid khususnya sing rada tebih saking dalan nggih niku saged soft rapet nggih diterusake mawon. Umpamine jedeg dalan nanging ora pet kaya masjid jamek nggih enak nggih duka sing pet-pet niki. Tapi nek kula kinten nek lingkungan pondok insyaallah aman, Allahumma aman, Allahumma amin. Berkahipun masyayikh kados ingkang sampun berjalan alhamdulillah. Monggo kita sing mantep ndherekake luzumu thariqatihim minal napa istighal fi ta'allum wa ta'lim wa mura'atil jiran wa mura'atil ikhwan wa mura'atil aqarib silatul arham lan saterusipun menika diopeni saestu sambil kita nggih istidlal lan ngalap berkah keramat-keramatipun wali-wali utawa mbah-mbah kita Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan mazidah Rabbana lakal hamd kama ghali jalali wa ja'al sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil bil fatih lima naqal khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq wa hadina siratal mustaqim wa ala alihi washabbihi azim salatan taftahu lana وصلاة تنجينا وأهلنا وولادنا ذريتنا طلابنا وطالبنا أصحابنا أحبابنا معاهدنا مدارسنا مساجدنا مصلاتنا وشعائر دينك وشريعة دينك في بلادنا بها من جميع الأهوال والآفات من كل ما نخاف ونحذر وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بعندك على درجات تبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم بحق هذا الله هذا الحول وبحق هذه الحولية وبحق ما قرأنا ما تصدق المتصدقون وما زاء وبحق هذه الزيارة يا الله سلمنا وأهلنا وأحبابنا وأصحابنا وطلابنا وطالباتنا والمسلمين أجمعين من شر مصائب الدنيا والدين ومن فتن الفاتنين ومن يا الله حرب المحاربين ومن شر المنافقين والظالمين والطاغين والمفسدين اللهم اكفنا والمسلمين هوي الأعداء بسم الله الرحمن الرحيم الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفاني الكافي ونعم الكافي وللحمد اللهم نسألك ونسألك ونتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا الشعب القادر الجيلاني وبحق هؤلاء
الأئمة والحبائب وهؤلاء المشايخ وأسلافنا الصالحين يا الله يا الله يا الله بكرامته الشيخ أبي الحسن الشاذلي وجميع ما يا الله وجميع مشايخ أهل القرب من الله يا الله أن تمدنا بنفحاتهم ويا الله تجعلنا من أهل كرامتهم وأن تدخلنا في ظلهم في ظل كرامتهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وبحق هذا المطار وبحق يا الله رحمتك الغزار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وطلابنا وصحبنا الآمنين من الآمنين آمنين في الدين والدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ مع الآمنين مع النبيين الصديقين الشهداء الصالحين وحسنا إليك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين حب المسلمين الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara sampun rampung. Yun sewu kasuwun dateng para masyayikh. Kasun ampun kersa kundur tapi kaarep sanget kersa ndereke ramah tamah wonten dalipun panjenenganipun Romo Kiai Said Abdurrahim. Matur suwun.